Yang mana sih, Nek? Kamu dipukul depan. Itu yang paling cantik di antara perempuan-perempuan itu. Betul-betul cantik di sini, Nek. Kalau tidak cantik, mana semua laki-laki ingin mendapatkannya? Kami ini pun. Tapi tidak aku bayangkan dia secantik itu sini, Nek. Kalau kecantikannya luar biasa seperti itu, siapa yang bisa bayangkan? Kota, mari, situ dia. Tunggu dulu sini. Tunggu apa lagi? Aku siap sini, Nek. Kita. Tunggu dulu sini, Nek. Kamu takut? Oh, Bupati Mar, engkau beritamu senang waktu. Enggak lebih baik harinya aku nondong. Sakitku ini semakin menjadi. Kapan semuanya akan berakhir? Nanti kau menilai ngomong mimpi. Lihat sekarang di lagi, nandang itu buta benda. Dia anak pelana. Dia mau bagi ngambil batang tua orang di mana. Aku pasti bisa menebak. Laki-laki itu akan menambah jumlah-jumlah kepala yang dirokokan itu. Sekarang tentara kau. Dalam mimpi nondong aku sudah melihat dia naik pohon itu dan mengambil madu suara sebagai angin. Guna kepala penakitku. Aku tidak percaya, Nondong. Tiap hari kamu datang padaku dan menceritakan tentang mimpimu. Tiap hari pula aku melihat mimpimu tidak pernah benar. Mimpiku sekali membahasanya lain kau. Nondong untuk yakin. Enggak benar, Nondong. Nindu saja kaki. Nondong gak pernah buang nadanya. Mana? Oh, kakak Bupati Mar. Gua berita nih saya lempar. Masih ada kan? Ada. Hai dari kau. Begini kakak. Ada senina aku ingin perkenalan dengan kamu. Siapa rupanya sendiri itu, Dara? Senina aku kakak. Kalau Sembiring. Kutanya dari Batang Serangan. Baru saja dia tiba di kota kita ini. Ya, terus saja dia ke sini. Aku panggilkan dulu ya kakak. Tunggu dulu sini, Nek. Tunggu apa lagi? Oh kakak Bupati Mar. Ini senina aku itu kakak. Oh, Bibi Bupati Mar. Aku kenal sendiri. Beberapa inti. Kutaku Batang Serangan Nari. Si Tanda di Pulau Sekali. Dara, jangan kamu. Baik kakak. Kamu membuat aku marah. Kenapa manusia seperti bego ini kamu kenalkan kamu? Dia senina aku kakak. Kalau Sembiring ingin berjumpa dengan kamu. Seharusnya kamu kenalkan aku dengan manusia, bukan dengan bego. Dia pejelma kakak. Mukanya Sembiring. Orang karo pula. Kamu betul-betul buat aku marah. Aku tidak mau berjumpa dengan bego itu. Lama-lama aku betul-betul bisa jadi gila. Sudah sakit ini makin menjadi. Datang pula bego ini ke rumah. Oh, tapi kakak. Hei, lost konsep telah benar ini.
Tapi kalau kakak makin menurut Fatima. Tahu masalah ya Dara. Aku memang pantas mendapatkannya. Iya, tapi Bro Fatima itu sungguh keterlaluan. Dia tidak boleh berbicara seperti itu sama kamu, kakak. Jangan kau menyerah, Kebo. Seperti yang pernah aku bilang sama kamu, perempuan itu pasti menghinamu. Itu makanya aku rubah wajahmu menjadi seperti ini. Inilah awal dari segalanya. Kamu harus merubah takdirmu. Sembuhkan dari situ. Bibi itu tulang kelamin gading sudah menunggumu. Kakak. Kakak. Kamu lawan. Lokai ke Dara. Mari, mulai kita. Darami tambah hujanari ngedebat sidilo guru makana malam pinakit anak tasiame sampatia guturang sampatia guruku. Ngom silakokan maka datang si mesin teng bepalem siame kalau ia tuturang sampai dia guruku
Uga pagi ya rehna Ertoto kita mandi bata La perena dalam si mahulina Capek sekali aku memikirkan Ame itu. Entah bagaimana lagi yang harus kita lakukan untuk bisa menyembuhkannya. Apa memang tidak ada lagi cara lain rupanya untuk menyembuhkan anak kita itu? Apa memang tidak ada lagi Aku sudah mencari untuk menyembuhkan anak kita semua guru dan orang sakti dari Tanah Karo, Langkat sampai Deli. Tapi tidak satu pun yang tahu apa penyakit Ame kita itu. aneh sekali memang penyakit anak kita ini. Aneh sekali memang penyakit anak kita. Wakaf tama-tama kalak ini ya. Wakaf tama-tama kalak ini ya. Hai, Mas. Hai, Mas. Anak kita berupa Timar memang sangat cantik. Anak kita berupa Timar memang sangat wajar orang menyukainya. Wajar orang menyukainya saja. Sifatnya yang manja itu membuat dia menjadi sombong. Manja itu membuat dia menjadi sombong. Ada orang yang tidak senang padanya. Ada orang yang tidak senang padanya. Sehingga dibuatnya anak kita berupa Timar kena penyakit itu. Apa lagi yang harus kita lakukan sekarang? Cara terbaik adalah kita harus menunggu. Sekali silik. Aku ganggu cakap Radani. Ulangnya dia silik kali dai. Bagaimana silik? Tadi di bidang negeri datang ke rumah. Sebentar kami cakap-cakap sama dia. Aku terkejut juga. Mendengar apa yang dibilang dengan negeri ini. Apa yang dibilangnya sama kamu sini? Dia bilang, semalam dia bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat seorang pawang yang berhasil memanjat pawang si Mandiang ini. Siapa pawang itu sini? Kalau menurut pimpinan di sini, pawang itu sudah berada di hutan kita ini. Iya, tapi siapa dia? Apa ada kamu lihat orang baru di hutan kita ini? Belum pernah aku ada lihat orang asing di kota kita ini. Apa kamu ada pernah lihat orang baru di kota kita ini, Nandemi? Belum pernah kulihat ada orang asing di kampung kita. Di dinas itu tidak mungkin. Gak biasanya dia datang ke rumahku, apalagi menceritakan mimpinya. Nggak mungkin ngokoh dah. Tapi siapa pawang itu sini? Senina Sidara. Senina Dara? Ise. Aku baru sekali ketemu di tengah jalan. Marganya Sembiring. Dia dari Batang Serangan. Dia Senina si Pemren sama Sidara. Menurut teman-teman berupa Timar, dia sudah pernah datang ke rumah lu, buat tukang sama tulaku pergi ke rumah. Tapi berupa Timar malah mengusirnya. Kenapa pula Ame itu mengusirnya? Anak kita itu memang tidak tahu sopan santun. Dia bukan apa-apa tulaku. Memang Senina Sidara. Awalnya aku juga tidak percaya, tapi setelah saya ketemu di tengah jalan, kata-kata orang, bukannya sangat jelek, nggak salah. Kalau dibilang orang dia ini bego.
Tapi apa ada manusia mirip bego sih, Dek? Kamu juga kalau sudah lihat ya, kamu yakin apa yang aku bilang ini? Jadi sekarang ini apa yang harus kita lakukan sini? Kalau memang benar, apa yang dibilang Nade Jirik itu? Aku akan tetap mengawinkan pawang itu dengan Guru Patimar. Aku akan tetap memegang teguh pada janjiku sini. Keselamatan Permendu yang paling utama bagiku. Bujur sini. Oke, aku cari tahu siapa Semina Sigara itu. Kamu kecewa melihat tingkah laku Guru Patimar itu, Kakak? Sama sekali tidak, Dara. Buat apa aku kecewa? Wajar. Dia kan mengatakan yang sebenarnya. Kamu tidak takut melihat orang menjauh ketika melihat kamu? Bukan aku yang takut, Semina. Tapi orang-orang itu yang takut. Oh iya. Kamu ingin mengawininya? Aku ingin menyembuhkan Guru Patimar, Semina. Itu sama saja, Semina. Mengobatinya dengan mendapat imbalan supaya bisa mengawini si Nade Karo itu, ya kan? Udahlah, aku buatkan dulu kopi kita ya. Tiga ya, Dara. Juga berita itu sudah kembali. Agak sedikit lebih baik ulang. Juga menurut Guru Patimar Dai. Silen. Tidak mau kena kalau dia membang, Mak. Adi masalahin lanai tertuikan ulang. Nade. Nade kagak tenang. Nade. Jadi juga ada ke. Panggilkan nanti hipon tuaran semadang ini. Pelang ulang. Enggak pelang. Tak takut kamu belum pikir pula. Gemburu ini tidak pernah takut ulang. Bagus. Kalau begitu, cepat kamu ambil madu dari pohon tuaran semadang itu. Dan sembuhkan Guru Patimar ya. Aku akan menyembuhkan Guru Patimar ulang. Maka terlalu bicara sendiri nanti. Siapa pula yang dibilang yang bilang itu, Nade? Seseorang yang kita tidak dapat lihatnya. Berarti dia bicara dengan minggu ya, Nade? Kalau memang itu gurunya, pasti kesaktiannya luar biasa ya, Nade ya? Di minggu tulang kelamin garing sudah menunggu tuh. Di mana dia bilang? Jumpai dia besok di pohon tuaran semadang itu. Di minggu menunggu kamu di sana. Tapi jangan sampai dia tahu kalau kita
Ada kopi tak? Oh kakak, minum kali ya. Udahlah. Besok kita berangkat ke pohon tua Semandari. Woi kakak. Inilah pohon tua Semandari angin yang menakutkan itu kakak. Lihatlah, semuanya tengkorak laki-laki yang ingin mendapatkan madu dari pohon tua Semandang ini. Semuanya tidak ada yang selamat. Mereka mati penasaran. Oh Agi Kakanda, jangan kamu takut. Aku tidak akan apa-apa. Yang kutakutkan kakak melihat kamu memanjat pohon itu dan membayangkan apa yang akan terjadi nanti kakak. Aku tidak akan apa-apa sebenarnya. Aku akan coba dulu. Hanya rasa kami Yasmina. Di tahu ide madu dan ade. Aku di sini agak kaya ya. Apabila kita berjam, aku sudah berjanji sama Bula bahwa aku akan mengambil madu pohon itu. Permen bibina
nakam nandangi aku bibindu anakku permen bibina dake mesada pelajar ni bahasa kunari makandai kudabu kenkam idatas tuala si mande angin nari permen bibina dame dalam durlajar jendanari terus kupuding ulakam mekarus ulah mekarus permen bibina daging dame pedaku mamba anduk permen bibina Sidara. Ngapain dia ke sana? Sama siapa? Sama seninanya muka bego itu mah. Apa? Kata orang-orang, seninanya itu bernama Ternalam sendiri. Asal tanya bukan dari Batak Serangan mah, tapi dia keras. Yang jelas. Ya. Memang saya ingat dulu, Mama Sidara itu punya selina yang belas. Mungkin itu anaknya mah. Cuma yang aku heran, ngapain dia ke sana? Siapa tahu dia mau memanjat pohon itu. Kalau benar, biarkan saja mah. Kalau memang benar, berarti ramalan di negeri itu tidak. Maksud apa mah? Nah, ayo, kita tahu. Kami yakin hari ini tidak gagal, kakak. Aku yakin Dara. Bagi anjar-anjar kami ya. Boleh Dara. Kakak, taruh sini dan dibantunya kakak ini. Aku tunggu di sini ya kakak. Hah?
mendapatkan sebuah kehormatan. Bilang jangan gangguan aku. Oh, ya Tuhan tidak tahu diri. Tapi masa dia akan gangguan aku? Mana suara Sudame, ha? Mana? Ku ingat tidak anaknya. Bisa aku bapak aku kesalahanku. Ateku maka mendidengar suara tulang di dalam tualang si mana yang menarik. Maka tanda Isa kalau bilangnya. Oh, Bibi. Setelah Abi kelaku sama pembunuh Bibi. Maafkan betul ya, Bi ya. Oh Ame, keluarkan dulu nakku. Kenapa kamu pukul orang tua yang tidak bersalah ini? Lihatlah, Nondong ini sangat menderita. Oh, Nondong. Maafkan aku, Nondong. Terlalu emosi aku tadi. Karena aku pikir kamu tokohi aku, Nondong. Maafkan aku. Sini, sumburin kamu supaya sembuh rasa sakit. Kenapa aku tulis? Kenapa aku tulis? Sini, siapa yang meniup surga di atas pohon orang semua ini? Paman
di atas itu kakak. Si Bernardo kakak. Yang pernah kami hina karena rupanya seperti bego itu. Betul-betul dia yang di atas itu kakak. Apa Dara? Si bego itu di atas. Andiko tenengku. Mungkin bego itu di atas. Kalau kamu tidak percaya, dia sudah. Aku tidak terima. Aku, Bapak kalian tahu kakak, kami sudah berhasil mengambil madu itu. Wah, ini aku telah mengambil madunya. Di sini kusimpan ya. Aku sayang sekali kakak. Kakak, tadi aku sengaja menyuruh seekor lebah menjenguk batik itu. Itu perlu itu kakak. Mereka sebenarnya dalam buka tulang itu. Kita tahu dia siapa, kita ini siapa kakak. Ayo, pulang kita pulang dulu kakak. Kita makan. Ada tidak terus lagi. Karena ini lekasan aku dari bukit. Jadi apa yang harus kita lakukan? Aku sudah tidak tahu lagi harus berbuat bagaimana. Harus lahir di darah. Masih mencari pengulit suara pada hari guna kepala mengobatinya. Tapi anak gadisku ini tetap berkeras tidak mau bertemu dengan pemuda itu. Hah? Kita sadar. Anakku berupa timah. Ya, Menakku, janganlah kamu berkeras supaya cepat kamu sembuh, anakku. Sini. Berupa timar harus bisa disembuhkan. Tapi Permeni tidak mau bertemu sama Senina Sidara itu. Aku tidak peduli. Untuk apa dia mengeraskan hatinya demi kesembuhannya? Lagi pula, aku yang membuat sayembara itu. Apa kata-kata orang nanti? Dari Tanah Karo, Langkat sampai ke Delhi. Kalau aku melanggar janjiku untuk mengawinkan anakku berupa timar dengan pawang yang telah berhasil memanjat pohon kolang simande angin itu. Bisa-bisa putra kita ini dimusuhi, Sele. Bahkan juga bisa kena musibah. Itu yang aku takutkan. Juga ada gen anakku berupa timar. Hari ini juga kamu panggil Senina dari itu, Sile. Masih sini. Dua-dua sini. Menurut darah Rasulina Nadai. Suruh nunggu Jena, Sile. Masih sini.
Jua kira. Jua darah. Bujur kamu sudah datang sama si Ninadu kemari. Oh emang gila. Bisa kamu petadakan Ninadu ini dengan si Ninadu itu? Bisa gila. Maju-maju aku dulu. Sejua. Aku ternalung sendiri. Beberegi kita batang serangan nari. Tapi aslinya kelak dia belas nari. Aldi bagai terbentilah saja kamu bangku permen. Gue gila. Darah. Gila. Bentilah ini hari-hari dulu sama kamu dan si Ninadu. Aku dengar dari anak kuta ini, si Ninadu itu sudah berhasil memanjat pohon tualang si Mandang ini. Apa betul itu? Yang kamu dengar itu benar gila. Si Nindaku itu dah mengambil madu dari pokok tulang Semandeang ini itu gila. Ini dia untuk obat berupa timar gila. Semiring Mardana, maafkan kesalahan anakku. Kami tahu banyak yang telah diperbuatnya, membuat kamu jadi tersinggung. Jangan kamu bawa dalam hati permen. Jadi maafkanlah berupa timah. Gue gila. Sebagai anakku berupa timah. Gila. Aku akan melepaskan penderitaan berupa timar gila. Hanya apakah berupa timar mau kalau aku yang menyembuhkannya? Izinkan aku mendekat dengan berupa timar gila. Silakan permen, silakan. Kita sudah darah. Ibu Andra. Sentadi kel bibi. Berak-berak. Enda bacir banca kamadan. Bibi. Baca tukun dulu berupa timar ya. Uga pengajar penuh ini. Itu sudah hilang. Aku sudah benar-benar sehat. Bujur menolak kakak. Pertama gede, dikatakan bujur. Man anak kami, Ong Ternalem, yang telah memberikan kesembuhan kepada anak kami berupa timar. Bujur melala anakku. Ngobrol kendu kami keriahan. Sesuai janjiku, siku beritakan ku seluruh tanah Karo, langkat sampai ke Delhi. Siapa laki-laki yang bisa memanjat pohon tualang simande angin dan mengambil madunya, serta menyembuhkan anak kami berupa timar, maka dialah laki-laki yang akan menjadi jodoh buat anak kami berupa timar. Sebagai pengulu, aku akan tetap menepati janjiku.
Berupa Timar. Karena maka bawang ke dalam sudah bisa memberikan aku kesembuhan lagi. Aku bersedia, Bapak. Aku mau karena tindu. Sini. Coba sungguh guru si Petahwari. Telah jatuhkan kerja nanti mana beras dui kerja adat bermetua. Aku baru tahu kesaktian kakak Ternalim sangat luar biasa ya Nanda ya. Buzur Bibi. Dulu Bapak Nube guru Petambar di kelas. Oleh sebab itu